Selamat hari Minggu Kantate. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan di Minggu Kantate ini buat kita terambil dari 1 Tawarikh pasal 16. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28 dikatakan firman Tuhan demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pertama sekali yang perlu kita pahami bahwasanya kelompok penulis Tawarikh ini adalah orang-orang Lewi dari suku-suku marga Lewi yang kerjanya adalah melayani umat saudara-saudaranya yang lain. Mereka biasanya adalah orang-orang yang memiliki jabatan imam yang aktif dalam ibadah. Jikalau ini kita korelasikan ke Bait Allah di Yerusalem sebelum pembuangan dan pasca pembuangan, mereka adalah imam-imam yang mengerti bagaimana menata ibadah, supaya orang merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah ibadah mereka, supaya orang mau, rindu dan setia datang menyembah Allah ke Bait Allah. Yang kedua yang mau sampaikan adalah bahwa kitab Tawarikh ini berisikan semua secara runtut kejadian alam ini diceritakan oleh Allah sampai kepada Raja Daud, Raja Salomo, dan sampai kepada pembuangan dan pasca pembuangan terkait dengan misi Ezra, Nehemia, dan bagaimana mereka memperjuangkan Bait Allah dan sekaligus ibadah di Bait Allah. Oleh karena itu penekanan yang utama yang kita lihat dalam kitab Tawarikh adalah kesetiaan untuk mengkultuskan Bait Allah sebagai simbol nasionalisme, simbol keberimanan umat kepada Allah, umat yang sudah memperoleh pembaharuan setelah mereka kembali dari pembuangan Babel, masuk kembali ke Yerusalem, bangsa tempat Bait Allah yang dipilih Allah untuk mereka dalam rangka menyembah, menguduskan Tuhan, agar mereka bangsa yang dikuduskan itu juga menjadi kudus adanya. Dan rangka menjaga kekudusan Bait Allah, dan rangka menjaga kekudusan kultus, dan rangka menjaga kekudusan semua yang terkait dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, mereka para tokoh-tokoh dalam ibadah dan dalam keseluruhan kehidupan bangsa Israel menghadirkan hukum yang namanya pahala dan hukuman. Berbuat baik dapat pahala, dapat berkat. Sebaliknya orang-orang yang tidak setia kepada Allah memperoleh hukuman. Dan konsep ini pasca pembuangan dari Babel mendapat sambutan yang hangat dari kalangan bangsa Israel. Konsep ini sangat direspon dalam praktek kehidupan menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari
di tengah-tengah umat bangsa Israel. Dalam kaitan itulah dipentingkan ibadah, dan dalam ibadah salah satu hal yang paling penting unsurnya adalah penyembahan, nyanyian, pujian, membesarkan, menyaksikan tentang kebesaran Allah. Karena itulah kalau kita lihat dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 dalam firman Tuhan khotbah kita pada hari ini, ajakan untuk bernyanyi kepada semua umat bangsa Israel. Ajakan bernyanyi, memuliakan, membesarkan, menyaksikan Tuhan itu adalah Tuhan yang melewati kemampuan dan kekuatan kedahsyatan Allah-Allah yang sembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Itu yang kita lihat dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-26, dan terakhir dalam teks firman Tuhan sebagai renungan kita untuk hari ini dikunci dalam ayat 27 dan ayat 28, penegasan akan kekuatan Allah, penegasan akan keperkasaan Allah, penegasan atas kemuliaan Allah. Karena itulah patut dipuji, dimuliakan, dibesarkan kedahsyatannya dalam nama Yesus, menyertai saudara-saudara dan kita semua hingga saat ini. Oleh karena itu, firman-Nya pun perlu kita ikuti, kekayaan sabdanya pun perlu kita imani, perlu kita tangkap, perlu kita pedomani, perlu kita hidupi, karena damai sejahteranya juga senantiasa menyertai dan memperkaya kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita berikan nyanyian lagu pujian yang terekam, yang terrekod, yang tertangkap dari sinyal-sinyal gaya hidup, gaya berpikir, gaya berbicara, gaya bergaul kita. Dan itulah panggilan nyanyian kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang merangkul kehidupan kami untuk tetap mengalunkan lagu pujian dengan meriah, karena Tuhan membutuhkan, merindukan kami membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang dahsyat, yang melebihi kemampuan dan kuasa dari Allah-Allah disembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Engkau Allah dalam nama Yesus yang kami puji, yang kami sembah, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang melingkupi kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman-Mu kami sambut. Amin.